yang diutangi ini nagihnya terlalu kasar gitu sampai datang ke pekerjaannya, lalu dia emosi, mungkin dia emosi. Udah kepake buat bayar rumah itu aja. Rumah saya semua persetujuan kakaknya, persetujuan orang tua, bahkan persetujuan Agus dan istri. Buat si Wawa ya, dan istrinya buat si Agus. Udah nggak usah nambah-nambahin mas, nggak usah terlalu berlebih-lebihan ya. Sampaikan ke telinga Agus, kita udah dikasih duit, udah dibantu sama warga negara Indonesia. Ayo kita pergi ke Jambi atau pergi kemana, ke dokter mata, kita bayar udah langsung gitu aja, udah nggak usah pakai ini, pakai itu, pakai ini. Baru kami pulang. Donasi kan untuk Agus. Sisanya itu maksudnya Agus bisa dengan hidup di sana, bagaimana entah beli rumah untuk kehidupan ke depan. Ya maklumlah dia terus selama hidupnya buta. Siapa nanti dia ini? Novi juga tidak bisa dipidana. Yang bisa mempidana mereka berdua itu adalah netizen. Karena netizen memberikan uang itu, lalu menurut infonya katanya disalahgunakan oleh Agus untuk bayar utang dan lain-lain. Ini bisa dipidana. Bisa dikategorikan pidana penggelapan uang atau penipuan atau pencucian uang. Yuk guys, PKG Oke Kevin. Kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus. Dan ini ada beberapa berita yang harus kita lihat dan harus kita ketahui ya dari beritanya ini. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Dan yang pertama ini ada berita tentang, dengar nih Gus ya, kamu itu seperti jadi badut gunting pita, itu bayar Gus. Kok kamu mau aja digratisin ya? Ya harusnya bayar ya, karena itu undangan. Harusnya kalau dia orang ternama, artis gitu ya, harusnya dibayar sih. Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Ini karena dia lagi naik daun aja kali ya, dimanfaatin. Gus, hitung semuanya, lu udah berapa event Gus? Berapa event yang lu pergi sama si tempatnya orang ini? Si pakai gunting pita lah, bayar itu gunting pita. Iklan di TV Gus, cuman 5 detik, 5-10 detik, miliaran Gus. Jebret, miliaran Gus. Apalagi lu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan Gus. Orang itu pakai baju iklan terus. Itu kalau dia itu pakai bayar iklan, itu mungkin udah berapa ratus miliar, tau nggak lo? Wow. Dengan bajunya itu, lu nggak sadar, lu dipakai buat iklan usahanya orang gratisan, lo tau nggak? Saya mau klarifikasi ya, video yang direkam orang-orang yang sudah diupload Teteh Novi juga di videonya ya, yang menyatakan bahwa kami hanya mensomasi orang-orang kaya saja. Ya benar, kami tidak akan mensomasi orang-orang miskin, karena kalau orang miskin disomasi ya percuma ya. Jadi yang kita somasi itu yang kita anggap memiliki kekayaan, supaya harta kekayaannya itu nanti kita mohonkan ke penyidik atau ke pengadilan supaya disita. Gunanya disita untuk dilelang sebagai ganti rugi kepada korban. Nah, itulah secara hukum ya. Jadi di sini ada video yang beredar ya. Yang beredar, nah saya tunjukkan ya, ini. Bapak pengen viral aja nih. Apa yang mau disuruh nih orang? Nah, begitu ya netizen ya. Jadi apa ya? Bukan kita, arti peras itu ya, kan daun kering itu kan kalau diperaskan sudah tidak ada airnya. Nah, kita anggaplah orang miskin itu bagaikan daun kering. Kalau diperas enggak ada lagi airnya. Peras sama memeras berbeda maknanya. Sama kan jeruk peras nih. Kalau jeruk peras kan diperas keluar airnya. Jadi bukan berarti memeras. Nah, kita nggak ada jiwa-jiwa memeras lah. Ya, kita memerasnya juga lewat hukum, lewat pengadilan. Kalau pengadilan nanti menyatakan bahwa itu layak untuk disita, ya kita serahkan kepada pengadilan. Itu ya guys ya. Jadi biar dikit smart. Jadi kita menggunakan kata-kata yang menggantikan apa ya, kayak kata-kata kiasan lah ya.
diperas bukan berarti memeras. Begitu guys ya. Jadi saya percaya ya netizen Indonesia itu pintar-pintar ya. Tapi kalau mereka memang otaknya sudah ingin isinya menghujat, ya saya mau gimana lagi, nggak bisa diperbaiki kan isi kepala orang kan. Begitu pemirsa ya. sorry. Mulai hari ini Kasil akan bergabung dengan kita untuk memperjuangkan hak-hak uang donasi Agus ini, arahnya akan kemana nantinya ya. Oke, jadi hari ini ada suatu kabar gembira yang pengen gue sampaikan kepada teman-teman di luaran sana, bahwa hari ini di samping gue ada Kasil ya, jauh-jauh habis dari Subang ke Sentul untuk bertemu dengan gue. Terima kasih banyak Kasil. Dan kabar gembiranya adalah mulai hari ini tanggal 9 Desember 2024 Kasil akan bersama dengan kita para kuasa hukum donatur untuk memperkuat armada hukum yang saat ini kita miliki. Betul ya Kasil? Jadi Kasil akan bergabung dengan kita para kuasa hukum donatur untuk memperjuangkan hak-hak daripada para donatur dalam menentukan uang donasi Agus ini arahnya akan kemana nantinya ya. Tentunya kita juga akan melalui proses hukum. Hari ini juga akan kita layangkan ke Pengadilan Negeri Tangerang. Dan itu juga acara Agus Salim kini pecah kongres. Pasalnya Farhad Abbas rupanya mundur dan bukan lagi kuasa hukum dari Agus Salim usai adanya Alvin Lim. Hal ini turut disampaikan oleh kuasa hukum dari donatur yang memperlihatkan surat kuasa dari Agus Salim. Bahkan dengan pengacara Hotman Paris belakangan turut andil angkat suara terkait kasus ini. Bahkan Hotman Paris kerap sentil Agus Salim beserta deretan pengacara di belakangnya. Hotman tegas seolah jangan lagi pihak televisi mengundang Agus Salim dan berkuar-kuar di media sosial. Pihaknya menyarankan agar Agus segera minta maaf pada pihak Novi dan Denny Sumargo hingga para donatur yang telah rela membantunya. Saya pertegas ya bahwa Alfian Lim dalam hal kantor hukum LQ Indonesia Law Firm ya telah menjadi kuasa baik pidana maupun perdata. Saya mempertegas baik pidana maupun perdata ini adalah somasi yang ditujukan kepada Densu dan Novi Pratiwi. Dan somasi ini ya berkaitan pasal-pasal yang saya kasih info, karena somasi ini sudah diterima oleh kami dari kantor hukum Alfian Lim, dan somasi ini akan dijawab oleh setara institut ya yang memegang dari sisi pidana. Saya menyampaikan pesan ini untuk menjadi catatan kepada banyak orang bahwa Farhad Abbas bukan lagi pengacara dari Agus ya, namanya tidak ada di dalam. Saya mempertegas sekali lagi, Farhad Abbas jangan bersuara tentang kasus Agus untuk mencederai pengacara-pengacara yang lainnya, karena apabila Anda bersuara, Anda melanggar kode etik, Anda melanggar undang-undang. Ini Agusnya juga udah terlalu serakah, nggak bisa memposisikan diri. Harusnya dia bisa bicara dengan baik. Aku pengen sehat. Ini bisa kok dibawa ke sana-sana, tapi setelah terjadi deadlock bisa teriak-teriak, tapi bisa hadir. Yang benar yang mana sih? Menurut saya itu sudahlah. Kalau memang ini orang juga nggak bisa diperbaiki dengan baik, saya minta kepada yang lain-lain sudah abaikan saja. Muak melihat peristiwa ini. Aduh, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat beberapa video ya, info terbaru dari kasusnya Agus? Emang ini adalah kesalahan dari Agus ya, dan mungkin berharap kita termasuk para donatur ya, beberapa ya mungkin dari netizen juga pengennya uang donasi ini tidak balik lagi ke Agus ya, supaya ini jadi pelajaran buat orang-orang yang di sana ya, ketika dibantu sama orang gitu ya, harus tahu diri gitu ya. Kenapa? Ya kalau seandainya ini uang donasi balik lagi ke Agus, nanti takutnya kedepannya bakal banyak orang-orang yang akan melakukan hal yang sama seperti Agus ini ya, ketika dibantu dan akan melakukan hal yang sama, yaitu dengan melaporkan lagi seperti kejadian Tenovi dan Kak Densu gitu ya. Makanya aku pribadi ya berharap sih kayak kalau bisa uang donasi ini jangan masuk ke Agus, tapi bisa ke orang-orang yang lain, karena masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan ya,
dari uang donasi ini gitu ya, bisa dimanfaatkan ke orang-orang yang lebih membutuhkan lagi daripada si Agus gitu ya. Dan ini juga supaya Agus jadi pelajaran ya, supaya menjaga sikapnya untuk tidak melakukan hal-hal seperti ini, dan buat si Agus introspeksi diri gitulah guys ya. Menurut kalian gimana? Setuju atau enggak? Tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang selalu nonton video aku, dan mudah-mudahan hasil rezekinya selalu lancar dan dipermudahkan urusannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.